Oh, jadi ini kuis, siapakah kamu jika menjadi calon presiden? Menjawab pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama, oke, apa makanan favoritnya Kak Anies? Pilihannya? Saya pilih atau gimana? Hah? Saya yang pilih. Jawab dong. Nanti langsung Wah, diklik. ini susah nih. 1 sama 2 itu dua-duanya favorit. Sesuai orang Jogja ya. Iya. Oke, yang mana? Tapi harus milih satu. Harus pilih. Saya pilih mie goreng dah. Mie goreng. Klik. Iya. Next question. Apakah Kak Anies suka berpikir makanan apa yang akan dimakan besok? Mungkin Mbak Ferry ketawa-tawa. Jawabannya Enggak sih. Aku bebas mau makan apa aja. Oke, next question. Kalau kejebak macet di mobil, hal apa yang akan dilakukan oleh Kak Anies? Iya, ini nomor 1 ini persis di mobil saya. Sejak 2006 tugas di Jakarta, selalu ada helm yang bisa dipakai untuk naik ojek kapan aja. Jadi nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Next question. Waktu itu belum ada ojek online. Belum ada ya? Pokoknya pindah aja cari motor. Oke, apa yang akan Kak Anies lakukan untuk meraih tujuan? Gen Z banget ini. B, yang kedua. Yang kedua, berusaha keras dan pantang menyerah sampai itu terwujud. Next question. Ketika ada sebuah masalah, bagaimana respons Kak Anies? Oh, Ya, nomor 1. selalu berpikir positif. Oke. Ternyata benar-benar menggambar jawabannya, benar-benar menggambarkan karakter Wow, really? Anies Baswedan. Sebagai informasi, tadi Mas Ganjar jawabannya ternyata karakternya menunjukkan Anies Baswedan. Really? Ah, oke. Gini. Oke, game satu lagi. Ini adalah untuk ngetes kan. Capres itu polisi selalu bilang, wah Gen Z. Tapi ngerti nggak sih tentang kamus Gen Z? Waduh. Ya, jadi oke. Pertanyaan yang pertama, ngerti nggak? Oke, apa ini kepanjangannya? Wah, mesti nanya sama Mutiara. Yo. Ada yang mau bantu jawab? Udah menyerah atau gimana nih? Menyerah atau gimana? Menyerah. Ya, ask a friend. Ask a friend. Ask my wife. Oh, audiens saja. Ya udah. Apa ya? You only live once. You only live Oke. Next. Nggak tahu juga ya. Oh, ada Iman di situ ya. Ini ada teman-teman penyandang disabilitas tuli di sini. Oh, oke. Makanya yang itu ini kita ya. pakai Iya, ada. penterjemah isyarat. Iya. Tahu nggak? Apa ini? Coba bisa dijawab, teman-teman. Nggak tahu. YTTA. Are you Nggak Z tahu. generation? Nggak tahu juga ya. Oke, ada yang mau bantu jawab? Coba dibuka. Yang tahu-tahu aja. Makanya tanyanya yang tahu-tahu aja. Nah, kita ditanya dengan Iya, biar ini untuk memotivasi supaya habis ini ngapalin. Ada kamu sih. Yang kedua, ketiga, silakan. to be loved. Loh, namanya juga nebak kok. Apa? To be loved. Apa ini? Silakan. Takut Oh, Pak. takut banget. Oke. Next. Kira pengen dicintai. Ini apa? Ini YG bukannya ini ya, bukannya apa company-nya Blackpink ya? YG. Apa ini?
Yang berikutnya, ini Kalau sebut. tadi Ini itu masa kan nggak ngerti. ada lifeline ya. Ini nggak ada lifeline ya. Ini masa nggak Oh, bisa. for your info. For your info, 2 poin. Next. Ini masa nggak tahu? Friend of missing out. Apa tuh? Wah, ini yang benar adalah fear of missing out. Oh, Kepo. fear of missing Kepo. Ya, itu yang suka bagi-bagi langsung forward hoax di WhatsApp di mana-mana tanpa dibaca, itu biasanya orang yang kayak begini. Oke, lanjut. Masa nggak bisa? TB-nya kelihatannya tubi. Bener ya? TB. Tubi hanya apa? TB. Oh, to be honest. Oke. Banyak bener yang bantuin ya, tapi 3 deh ya. To be honest, oke. To be honest. Next. Ini dia. Ini kayak merek resleting ya. Ada yang mau maju ke depan bantuin Kak Anis? Ayo maju, teriak. Oh, ini. Hah? Apa? Oh, If you know, you know. if you know, you know. Oke. Kok Ini nggak ada? Loh, kok you know? kan kadang-kadang tuh kalau anak-anak WhatsApp, Gen Z WhatsApp tuh jawabnya masih singkatan kan ya. Itu dia. Hapus Gen Z. Oke, next. Ini mestinya tahu dong. Be. Oh, be right back. Be right back. Ini dihitung sebagai benar apa enggak nih teman-teman? Be right back. Jadi empat pertanyaan bisa dijawab dan 10 tepuk tangan untuk Kak Anies Baswedan. Silakan duduk lagi biar agak habis ini kita nanya yang serius lagi. Oke. Oke, aku udah. Be right back. Baik, sore Pak, saya Amil, seorang content creator. Amil, seorang content creator. Speakernya itu kurang nggak? Saya turun nilai. Apa salah ya? Saya Amil, seorang content creator. Saya ingin menanyakan dari konsep Bapak mengenai adanya kesetaraan, apa yang akan terjadi perubahannya terhadap hidup saya dan apa yang saya lakukan dengan konsep dan gagasan perubahan Bapak itu. Jadi yang pertama dan yang kedua, di kondisi saat ini pengamanan kotak suara hanya menggunakan kabel TIS. Apa pandangan Bapak? Terima kasih. Pengamanan kotak suara hanya menggunakan kabel TIS. Apa pandangan? Terima kasih Pak. Yang ketiga jadi akhir di sana. Yang pertama soal UKT. Yang kedua dia konten kreator dengan isu gagasan perubahan. Kira-kira kalau Kak Anies jadi presiden itu bagaimana? Apakah hidupnya akan berubah sebagai konten kreator dan Siap. soal pengamanan Gini. kartu suara, kotak suara? Oke. UKT nih, uang kuliah terpadu. Gini, Kak, saya termasuk yang tidak setuju dengan industrialisasi pendidikan tinggi. Menurut saya pendidikan tinggi itu bukan sebuah industri untuk negara seperti Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan tinggi itu eskalator sosial ekonomi yang harus bisa menaikkan siapa saja naik kelas secara sosial ekonomi. Karena itu negara harus memberikan investasi di bidang pendidikan. Saya garis bawahi, investasi. Alokasi dana untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kebudayaan dan keagamaan jangan dipandang sebagai cost, tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka yang diperhitungkan adalah berapa nanti balikan yang akan muncul. Ketika kita investasi di pendidikan tinggi, maka anak-anak yang nanti naik kelas karena investasi, maka dari keluarga tidak makmur, pramakmur bisa kuliah. Ketika mereka menjadi sarjana, dia akan mengangkat kondisi ekonomi seluruh keluarganya. Itu hasil investasi kita pada pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Tapi kalau pendidikan tinggi itu kita tidak mau investasi, yang masuk pendidikan tinggi anak-anak kelas menengah ke atas. Ketika mereka masuk kelas menengah ke atas, ketika mereka lulus dan bekerja, keluarganya udah nggak perlu diangkat lagi secara sosial ekonomi, maka dia tidak membantu dalam mengentaskan kemiskinan, dia tidak membantu dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena itu saya berpandangan negara harus mau mengalokasikan dana lebih banyak supaya porsi yang dibayar oleh keluarga menurun. Tentu kita tidak bisa menyamakan kan, tapi Kak Uni, zaman Kak Uni kuliah, zaman saya kuliah, biaya SPP-nya kan murah kan? Saya dulu cuma 45.000 satu semester. Saya 97.000 satu semester. Saya pernah ngecek berapa sesungguhnya biaya kuliah di waktu itu saya kuliah di Gajah Mada. 1 juta rupiah per anak per mahasiswa. Saya bayar 97. Jadi saya bayar hanya 9,7%. Biar gampang hitungnya 10%. Saya bayar 10%, keluarga saya bayar 10%, pemerintah bayar 90%. Tapi ketika komponen negara itu hanya 20%, 80% ditanggung rumah tangga, artinya apa? Ya keluarga yang mampu yang bisa membayar kuliah. Nah, kami ingin mengubah agar porsi yang harus dibayar keluarga lebih kecil daripada porsi yang dibayarkan oleh pemerintah. Dengan cara seperti itu, maka keluarga-keluarga kita bisa menyekolahkan anaknya. Yang kedua, konten kreator. Apakah nasib saya sebagai konten kreator akan berubah? Nih, saya beri contoh di Jakarta. Teman-teman konten kreator waktu itu banyak yang mengeluh. Kenapa? Karena sulit untuk membuat konten-konten di proyek-proyek pemerintah. Kalau masuk proyek pemerintah itu nggak bisa, ada restriksi di situ. Saya bilang karena ini proyek-proyek didanai oleh uang pajak, maka justru kita harus sambut para konten kreator untuk membuat konten-konten atas apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi justru lebih dibuka, bukan lebih ditutup. Jadi perubahannya bagi teman-teman konten kreator, ruang ekspresi yang terbuka. Yang kedua, aturan-aturan perundangan yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, kami akan revisi aturan-aturan itu. Termasuk kemerdekaan pers, ya, komitmen terhadap kemerdekaan pers. Komitmen pers itu Kak bukan sekarang, dari zaman kuliah juga. Ini generasinya Bang Timbo, ketika Tempo, Detik pada dibredel, kita yang protes waktu itu tahun 94. Masa sekarang kita justru mau bredel koran? Nggak bisa dong. Ini adalah komitmen dari dulu, bukan komitmen sekarang. Komitmen dari dulu. Dan ketika buktikannya begini, ketika seseorang bertugas di pemerintahan, pernahkah dia menuntut pada siapapun yang mengkritik dan mencaci makinya? Nol, nggak ada yang dikritik, nggak ada yang diprotes. Silahkan, karena itu kebebasan berekspresi. Jadi bahkan ketika ada media-media yang membuat karikatur unik, saya malah posting, saya bilang terima kasih sudah ditulis ini semua. Jadi komitmennya adalah satu, membuka akses. Yang kedua, memangkas aturan-aturan yang membuat konten kreator merasa khawatir dalam berkreasi, gitu ya? Ya, khawatir nggak dengan kotak suara yang seal-nya cuma apa tadi? Cover disk, kabel disk ya. Ya, sebenarnya itu kan itu segel aja ya, seal aja. Teman-teman juga lihat kalau kontainer besar itu yang melakukan shipping antar benua itu kuncinya ya memang tipis saja, tapi itu dijaga betul. Kalau itu segel putus, maka dia akan dapat penalti yang besar sekali. Nah, menurut saya yang harus kita lakukan bukan membesarkan seal-nya, tapi membesarkan pengawasannya. Selama pengawasan rame-rame itu dilakukan, maka seal-nya jenis apapun, insya Allah kecurangan akan bisa ditengarai, gitu ya. Silakan. Yang dekat, mikrofonnya dekat. Mikrofonnya gitu. Pak Uji, saya tuli dan terima kasih kesempatan. Mungkin kakak pakai bahasa isyarat diterjemahin kakak. Saya ingin bertanya, bagaimana gagasan Bapak ke depannya, strategi Bapak ke depannya untuk disabilitas? Oh iya ya, oke, saya dengerin. Bagaimana strategi Bapak untuk disabilitas? Ya. Misalnya, Strategi untuk disabilitas. disabilitas Ya. untuk Bapak kan bertahan. Mereka saat ini banyak penganggurannya sangat tinggi. Siap. Nah, ini dapat Siap.
ini saya bawa 2 orang di sini. Ini pekerja kreatif. Salah satunya pencipta aplikasi Animasi aplikasi. kreatif juga ya. Mereka itu tidak mendapatkan kesejahteraan. Ya itu seperti apa? Ya itu dibayar di bawah rata-rata. Ya. Dibayar di bawah rata-rata standarnya. Bahwa disabilitas itu di nomor 2 kan. Ya, di nomor 2 kan. Kenapa di nomor 2 kan itu dipandang belanda. Padahal mereka itu bekerja kreatif yang sangat luar biasa sekali, mengedepankan dunia visual. Mereka tulis ini harus kita apresiasi. Ya, bagaimana strategi Bapak ke depannya? Ya. Aku namanya siapa dulu? Namanya? Nama saya Baudi. Baudi. Oke. Udah ya. Oke. Jadi strategi untuk mereka ini pekerja kreatif, bikin aplikasi animasi, tapi dihargai below average karena disabilitas. Nah, bagaimana memastikan bahwa teman-teman disabilitas itu punya kesetaraan berdasarkan apa yang mereka mampu hasilkan? Ya. Pertama soal lapangan pekerjaan. Penyandang disabilitas seringkali sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Nah, kami merasakan itu, Kakak Fauzi di Jakarta. Maka saya waktu bertugas di Jakarta, Kak, salah satu aturan pertama yang kami buat adalah setiap rekrutmen pegawai minimal 1% harus penyandang disabilitas. Harus. Apakah disabilitas tuli, apakah tunanetra dan lain-lain. Dan 1% itu seringkali sulit memenuhinya. Tapi kita tetapkan minimal 1%. Ini untuk apa? Kesetaraan kesempatan. Yang kedua, kami melihat untuk kedepannya harus bisa pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang mau memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat kesempatan kerja di tempat mereka. Dan insentif itu dalam bentuk pajak, dalam bentuk kemudahan usaha, sehingga mereka memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Pilih negara hukum atau negara kekuasaan, tentu apalagi milenial dan Gen Z pasti memilih negara hukum lah ya. Dan kita dalam situasi yang menyedihkan hari-hari ini kalau melihat bagaimana elit-elit yang harusnya menjadi role model dalam penegakan hukum justru melanggar. Ya, Ketua KPK untuk pemberantasan korupsi jadi tersangka, Wakil Menhukam jadi tersangka dan kemarin masih ikut rapat di DPR. Kalau Kak Anies jadi presiden, begitu pejabatnya jadi tersangka, kalau KPK mungkin dia agak independen ya, tapi sebenarnya bisa di push. Apa yang harus dilakukan dengan kasus Firly dan Wamenhukam ini? Kalau terpilih menjadi anggota Komisi KPK, komisioner KPK, maka sebelum dilantik menjadi presiden, saya akan minta menandatangani surat pengunduran diri bila melanggar etika yang ditetapkan oleh KPK. Kenapa? Melanggar kode etik, bukan hanya melanggar hukum. Melanggar hukum itu soal legal. Kalau melanggar kode etik itu lebih tinggi daripada illegal. Ini soal patut dan tidak patut. Dan kalau memimpin KPK, standarnya bukan legal atau tidak, melanggar apa tidak, aturan hukum. Standarnya adalah Anda menjunjung tinggi etika atau tidak. Karena ini adalah kepatutan. Nah, saya pernah menjadi ketua komite etika. Dan ini menjaga apa? Menjaga kepatutan sebagai KPK, komisioner KPK. Jadi saya akan minta tanda tangan itu. Jika melanggar pada kode etik, maka mengundurkan diri. Nah, ini perlu kita jaga. Jadi belum jadi tersangka hukum baru kode etik udah langsung. Kenapa? Karena ini adalah badan yang menjaga Republik ini dari korupsi-korupsi yang berdasarkan pada keserakahan. Korupsi itu 3. Ada orang korup karena kebutuhan, ada korup karena keserakahan, ada korup karena sistem yang menjebak. Nah, yang ditangani KPK adalah mayoritas yang karena keserakahan, makanya gede-gede tuh. Jadi saya melihat itu. Terus yang kedua, hukuman memiskinkan, perampasan aset harus segera ditetapkan.
Ini RUU perampasan Ya, aset iya harus dong. akan di Apa sih yang paling ditakuti sama koruptor itu? Miskin. Lah kalau dia korup sekian puluh triliun, puluh miliar, ratus miliar, terus dihukum berapa tahun, terus ketika pulang rumahnya lebih bagus, mobilnya bagus, seumur hidup punya simpenan, ya dihitung-hitung kalau kerja sih impas itu tahanannya. Tapi kalau dia pulang dan nggak punya apa-apa, mau mikir 2 kali untuk korupsi. Menurut saya itu harus kita kerjakan. ya. Dan inilah yang menurut saya 2 hal terkait dengan korupsi. Dan apa ya, bukankah kita reform 98 itu untuk menghilangkan praktek-praktek itu? Masa gitu? Tegas saja sudah. Tegas saja itu dikerjakan. Dan saya rasa dengan adanya ancaman yang menakutkan, maka itu bisa menjerakan. Oke. Kalau reformasi birokrasi itu dari pemilu ke pemilu, pilpres ke pilpres, selalu semuanya janji akan melakukan, tapi hampir semuanya gagal. Apa yang Kak Anies yakin atau program gagasan apa yang bikin yaitu berbeda dan potensi suksesnya ada? Gini, ketika seseorang terpilih menjadi bupati, terpilih menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, dia akan masuk ke dalam sebuah birokrasi yang semua orang di dalamnya adalah orang yang bekerja untuk kepemimpinan sebelumnya, bekerja untuk pimpinan sebelumnya dan pimpinan sebelumnya. Oke? Jadi dia sendirian ini. Jika dia tidak membawa sebuah garis kebijakan yang programnya jelas, kegiatannya jelas, alat ukurnya jelas, maka janji politik itu ditelan oleh birokrasi. Dan ketika ditelan oleh birokrasi, waktu berjalan nggak terlaksana itu semua. Pengalaman saya di Jakarta, apa yang kami kerjakan? Kami membentuk, kalau di pemerintah pusat namanya KSP. Di situ kami bentuknya namanya TGUPP. 23 janji diterjemahkan dalam lebih dari 150 program, diterjemahkan menjadi ratusan kegiatan dan alat ukurnya kemudian diberikan ke setiap dinas dan badan. Ini tugas Anda, ini tugas Anda. Lalu timnya melakukan monitoring 2 mingguan atas eksekusinya. Lalu kita siapkan namanya F8K, formulir 8 kolom yang memonitor tiap 2 mingguan apa yang terjadi. Dan ketika monitor tiap 2 mingguan, itu birokrasi bergerak untuk melaksanakan. Kenapa? Karena gubernur nggak sendirian. Gubernurnya justru didampingi oleh tim sama seperti kantor presiden dan KSP, dan itu harus menerjemahkan menjadi program, menjadi kegiatan, menjadi alat ukur. Dan ketika itu dijalankan, maka terjadilah di Jakarta ini 250 km trotoar, kemudian Jakarta International Stadium terbangun dalam waktu yang 2 tahun, kemudian Taman Ismail Marzuki selesai, kemudian Net Zero School terbangun. Banyak sekali yang kemudian bisa dieksekusi. Kenapa? Karena dalam birokrasinya ada yang memonitor janji politik menjadi kenyataan di masyarakat. Nah, ini yang akan kami bawa. Bukan lalu semata-mata reform birokrasi. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman muda. Saya percaya dengan anak-anak muda. Saya meyakini anak-anak muda ini anak-anak yang punya idealisme. Sering mereka itu, apa sih kekuatan anak muda? Membawa kebaruan. Mereka melihat dengan kacamata yang berbeda dari kita dan unik perspektifnya. Ini salah satu nih ikut di sini, ini pernah ikut magang nih, Marsa boleh berdiri Marsa. Marsa ini adalah salah satu, kalau Kak Uni pernah lihat Jakarta Plus, ini yang bikin nih, satu grup sama dia. Marsa ini anak-anak muda. Nah, jadi apa yang dibawa? Kebaruan, perspektif baru. Jadi di dalam melakukan monitoring ini, evaluasi ini dikerjakan, dan dengan birokrasi tidak bermusuhan. Karena jangan sampai menjadi badan yang memonitor lalu akhirnya bermusuhan dengan birokrasi. Bukan, justru membantu birokrasi untuk bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh elected official. Gitu kan?